Halo, bertemu lagi di sini. Materi yang akan kita bahas adalah terkait setelah ujian tengah semester, yaitu mendesain layout web dengan Photoshop. Nah, adapun yang bisa kita lakukan, menentukan ukuran kanvas desain terlebih dahulu. Di Photoshop, silakan klik file new atau Ctrl N. Akan terdapat jendela kotak dialog baru untuk dokumennya, misalnya layout web, atau di beberapa kasus kita bisa namain langsung index saja. Nah, berapa width, berapa height? Jawabannya tergantung. Nah, kalau diingat kemarin kita udah sempat bahas layout dengan tabel. Di sini tampilannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana tahu berapa ukuran-ukurannya? Kita coba tekan aja tombol F12 atau masuk ke developer mode-nya. Tekan F12 di keyboard. Nah, di sini akan tampil developer mode yang kanan ini. Kita bisa ngelihat, oh di sini ukurannya berapa untuk masing-masing elemen. Misalnya yang utuh ini body. Di dalam body ada table. Di dalam table ada baris yang pertama. Nah, di situ headernya 150. Kemudian bagian kontennya ditentukan 450. Bagian footernya kebetulan nggak ditentukan. Nah, berapa lebarnya? Lebar tinggi dokumennya. Kalau tinggi dokumennya kita bisa hitung penjumlahan ini 150, 450, 5, 6, udah 600 pixel. Nah, untuk footernya sendiri bagian paling bawahnya berapa? Ya bisa jadi hanya sekitar 30 pixel. Nah, kita coba. Berarti 630 pixel untuk tingginya yang kita set di sini, pixel. Lebarnya berapa? Lebarnya sebenarnya kita tinggal lihat juga. Di sini ada width-nya 900 pixel. Berarti untuk width-nya kita set 900 pixel. Ini nggak apa-apa white, RGB color. Nah, pengaturannya seperti itu, kemudian klik OK. Ditunggu ada jendela kanvas seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita mesti ngapain? Seperti yang tertera pada contoh sebelumnya, kita akan mulai dari bagian header. Headernya itu 150 pixel, berarti kalau kita secara ukuran, coba tentukan pakai rectangular mark width tool. Nah, di sini ada fixed size, width-nya tadi kan 900. Berarti tingginya kalau cuma mau 150, kita set 150. Diklik aja. Inilah lebar dan tinggi yang dimaksud. Nah, kemudian coba bikin layer baru. Di layer baru ini kita usahakan menyamakan dengan warna yang ada di sini. Kita akan mencoba mendapatkan warna melalui hasil desain ini. Nah, kalau kita pernah ingat sebelumnya ada warna yang kita tulis di style.css. Warna headernya RGBA. Nah, 100% kita usahakan mirip dengan seperti ini. Berarti ada warna biru. Nanti ketemu biru lagi yang lebih gelap. Oke, biru agak keputihan di sini. Oke. Kemudian aktifkan gradient toolnya yang linear. Tinggal kita tarik dari atas ke bawah. Nah, hasilnya kurang lebih mirip seperti yang ada. Nah, di atas sudah bagian header. Berikutnya bagian apa? Bagian navigasinya. Di bagian navigasi kita menentukannya lebarnya adalah 150 pixel. Berarti 150 pixel kita buat lagi dengan rectangular mark width tool. Dengan
lebar 150 pixel, tingginya, nah tinggal dikurang aja. Tadi itu kita hitung tingginya untuk bar 2 adalah 450 pixel, berarti di sini kita set tingginya 450 pixel, diklik. Nah gambarannya kurang lebih begini, sisanya untuk footer yang di bawah. Buat layer baru, ulangi. Nah di layer baru ini kebetulan kita tidak warnai, berarti untuk daerah ini kita akan membuatnya cukup berwarna putih. Nah diwarnai putih. Oke ya, itu warnanya. Kemudian nanti ada tulisan menu dan beranda profil. Nah kita akan lanjutin kemudian. Sebelum lupa, sebaiknya kita rename bagian demi bagian. Misalnya di sisi ini namanya navigasi, kemudian di sini namanya header. Nah ada bagian konten, berarti bagian konten apa? Sisanya dari ini. Nah kalau ini kan, kalau kita bikin new layer, sisa dari navigasi adalah bagian konten. Cara gampangnya adalah menduplikat layer navigasi ini, namain konten, kemudian tekan Ctrl D untuk melepas seleksi. Layer konten ini isinya yang mana? Nah kalau kalian lihat ini, terus kita mesti bagaimana? Coba kita hide. Nah bagian konten adalah bagiannya dari navigasi sehingga sejajar. Kita tinggal Ctrl T, tarik ke kanan. Nah selesai. Jadi kalau kita mau ngewarnain dengan warna lain masih bisa nih di bagian sininya. Terakhir buat satu lagi, yaitu bagian namanya footer. Di footer ada warna background mirip dengan warna ini, berarti kurang lebih caranya ya bagusnya cuma menduplikat dari layer header. Namakan footer. Nah tinggal dipindahin, di resize Ctrl T. Nah kurang lebih seperti ini, dipindahkan ke bawah. Kalau masih terlalu besar ya Ctrl T lagi, kecilin. Nah oke, di allow, Ctrl T, sip, dan nah tahap ini baru selesai untuk konten navigasi, footer, dan header. Di konten misalnya kita warnai dengan warna lain, berarti caranya tinggal kontrol klik. Kalau mau agak abu-abu dikit, nah tinggal kita warnain Alt backspace. Dah biar kelihatan daerah perbedaannya. Simpan layout ini, Ctrl S. Nah masukkan ke folder kita ngerjainnya. Oke, simpan. Nanti hasilnya berupa file PSD. Nah kelanjutannya akan dilanjut pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Hai, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita setelah membuat layout dasarnya yang memiliki navigasi, konten, header, dan footer. Kita akan melanjutkan mendesain menunya. Di sini pada menu atau navigasinya terdapat warna kuning gitu, dan jika ditunjuk warna biru. Nah bagaimana untuk membuatnya di Photoshop? Pertama, aktifkan yang namanya rounded rectangle tool, kemudian gambarlah. Nah di sini ada sudut lengkungnya, kita tentukan maunya. Ini set 1, misalnya saat belum, satunya berarti saat sudah. Nah kemudian kita mesti ngapain? Jika sudah pas ukurannya seperti ini, coba kita rasterize layer, klik kanan. Nah yang ini namanya belum. Kalau mau pindahin, coba kita bikin grup yang namanya tombol atau menu. Kita taruh, pindahkan ke dalam menu.
Untuk yang belum, berarti seleksi dulu, kontrol klik. Kemudian untuk warnanya karena agak kuning, berarti di daerah sini. Nah, Alt backspace. Oke. Jika mau ngatur ukuran lagi, berarti Ctrl T dan aturlah di kiri kanan atas bawahnya. Oke, jika sudah, nah posisinya misalnya di sini menu ya, berarti tulisannya kurang lebih ada di sini, kita bisa pindahkan. Nah, kita buat satu lagi duplikat, misalnya satunya namanya sudahnya tadi kalau nggak salah warna biru, berarti jika ada jarak seperti ini ya, kurang lebih seperti itu, ditunjuk tadi warnanya biru, berarti kita mesti seleksi, kontrol klik lagi, ganti ke warna biru, kurang lebih biru yang nah seperti ini di Alt backspace. Nah, dua tombol ini akan kita cut atau di slicing kalau istilahnya di Photoshop. Nah, supaya support transparan gimana? Berarti kita harus menyembunyikan yang namanya untuk navigasi. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana men-slicing desain atau memotong-motongnya, kemudian akan melanjutkan save for web. Cara yang perlu dilakukan adalah sebelum lanjut kita simpan Ctrl S, kemudian aktifkan tool slicingnya, slicing tool di sini, slice tool. Nah, desainnya coba agak dibesarkan jendelanya. Kemudian header harusnya posisi di paling atas ya, header, footer, konten udah bagian sini. Nah, kita slice, mulai ibaratnya ini slicingnya mirip dengan gunting stiker. Nah, atur, tarik, potong, lepas, kemudian cut lagi bagian gedenya ini. Nah, bagian navigasi lepas, kemudian mulai lagi bagian sininya. Untuk bagian konten lepas 1, 2, 3. Nah, bagian keempatnya untuk footer lepas. Kemudian di sini ada untuk bagian sebenarnya akan kita jadikan background untuk menu ini. Ada dua macam, satu sebelum ditunjuk, satunya setelah ditunjuk. Tapi modelnya bukan pakai link hover CSS lagi, melainkan menggunakan roll over ceritanya. Nah, aktifkan lagi slice toolnya, tarik garis, oke, lepas. Nah, nomor-nomornya akan otomatis, tarik garis lagi, lepas. Nah, selesai. Jika udah selesai, cara yang perlu dilakukan selanjutnya adalah men-save as ke web atau device. Tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Kita save-nya coba PNG aja karena akan support transparan. Di save. Nah, kita simpan di lokasi, misalnya sekarang pertemuan ke-9, berarti hasilnya kerja aja. Oke, di folder kerja saya akan save. Oke, tapi di sini jangan image only, melainkan HTML and image, sehingga kita memperoleh file index HTML sekaligus gambarnya. Pilihan slice-nya jangan lupa all slice kalau sudah di save. Nah, tunggu, dia akan menggenerate otomatis. Di sini akan terdapat otomatis file index.html dan gambar dalam bentuk yang sudah dimutilasi atau terpotong seperti ini. Oke, bagaimana caranya menggunakan gambar-gambar ini? Di sini file index.html tinggal kita buka di browser. Nah, harusnya sudah langsung jadi hasil desain web yang kita buat tadi. Tinggal kita modifikasi. Contohnya, file index ini bisa kita buka. Nah, di sini ada tag table, berarti tag table-nya coba kita align center. Karena posisi sekarang kan di pinggir kiri. Kita akan coba refresh. Sekarang dia udah rata tengah. Nah, berikutnya gimana? Ya tinggal kita mengambil bagian-bagiannya ini. Sehingga ada bagian untuk saat link menunjuk, saat ada link aktif, atau bagian konten atau bagian footer. Kita tinggal memakai yang seperti ini.
Nah, selanjutnya pada video selanjutnya akan dibahas bagaimana memodifikasi kode hasil save for web tersebut. Jadi ceritanya di Photoshop sementara ya selesai. Berikutnya kita ngapain? Menggunakan hasil desain ini akan kita rombak, yaitu tetap kalau kalian lihat penggunaannya, nah tag-tagnya masih berupa table, tr, table, ya mirip dengan saat kita gunakan di pertemuan ketujuh, yaitu bahas tentang layout. Nah, saya akan membuka index. Di sini ada table, tr, table, td, ya mirip lah table, tr, td, image. Nah, bedanya di sini penggunaannya adalah image bukan kelas dari CSS. Mana kelas? Ini kelas misalnya. Nah, nanti ada kelas untuk header sehingga warnanya diperoleh dari style CSS. Nah, untuk Photoshop kita sebenarnya bisa mendapatkan gambar langsung yang akan diubah menjadi background. Nah, tonton video selanjutnya untuk mengetahui caranya. Terima kasih. Halo, kita lanjut pembahasan ke bagaimana memodifikasi kode hasil save for web. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ada folder kerja dengan file index.html dan folder image, di mana file index ini dan folder image adalah hasil generate dari Photoshop saat kita mengklik save for web. Nah, coba kita duplikat file ini, kemudian kita rename index asli. Index asli ini untuk menunjukkan, oh ini file asli yang diperoleh dari Photoshop. Nah, saya butuhnya mengotak-atik file index ini. Saya akan buka codingnya. File index isinya gini. Nah, sebenarnya saya tinggal masukin dengan yang kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu menggunakan table. Di table jangan lupa ada baris. Di baris baru ada kolomnya. Nah, kita lihat dulu layout yang kita rancang sebelumnya. 1, 2 kolom dengan header bagian atas. Berarti pada bagian header ini nanti ada call span-nya. Berarti ini call span 2 header. Kemudian di baris kedua ada 2 kolom, berarti td-nya ada 2. Satunya untuk navigasi atau menu, satunya lagi untuk konten. Nah, kemudian di baris terakhir karena mirip dengan header yaitu footer, berarti saya tinggal copy paste sehingga menamakan dia footer. Simpan file index ini. Selanjutnya saya buka ke browser. Hasilnya hanya seperti ini. Nah, bagaimana sekarang manggil file-file yang ada, yaitu file gambar. File gambar tersebut akan kita gunakan yang di dalam image. Nah, index01.png merupakan file headernya, sehingga pada bagian header kita perlu memasukkan tag image source-nya dari folder image, kemudian index01.png. kita cek benar gak? Oke, ternyata benar. Kemudian bagian navigasi itu harusnya yang transparan tadi ya, bisa kita lewati dulu. Kemudian bagian index 03 merupakan bagian konten, berarti kita tinggal copy aja. Image di copy untuk mendapatkan konten. Tapi konten itu nomornya 3, berarti ini nomor 3. Simpan, reload. Konten dapat, navigasi belum. Nah, selanjutnya lagi untuk bagian footer. Footernya index 10 ini, berarti bagian footer kita copy yang seperti ini sehingga menjadi yang 10. Simpan, reload. Nah, layoutnya udah jadi, berarti kita buat dia di rata tengah, berarti tabelnya align center. Reload, udah tengah. Nah, sekarang posisi navigasinya yang belum.
navigasi tadi kita maunya lebarnya berapa, karena dari cerita ini secara properti dia memiliki lebar 750 pixel, sedangkan lebar keseluruhan 900, berarti sisanya 150 pixel. Berarti untuk lebar navigasi kita atur 150 pixel. Nah, ini kita reload. Dah 150 pixel untuk lebar segini. Kemudian coba cell padding sama cell spacingnya kita set 0 untuk lebih merapikan dia. Cell pad cell padding 0. Oke, simpan dan kita reload. Oke, hasilnya sudah lebih rapi, udah lebih rapat. Kemudian di navigasi kita mau nyoba naruh yang namanya gambar menunya tadi berupa indeks 05. Kalau kita sekedar naruh kan ini nih, berarti caranya image source indeks yang 05. Oke, kita simpan, kita reload. Nah, kalau mau dia rata atas berarti v-align sama dengan top, simpan, reload lagi. Oke, kalau mau ada tulisan menu berarti menu. Kalau gambaran sebelumnya menu titik 2 ada underscore berarti strong, dan ada titik 2 dan ada underline berarti scriptnya seperti ini, tinggal di BR. Nah, kita akan berusaha memiripkan dengan yang sudah ada. Menu dapat. Nah, bagaimana sekarang memodifikasinya saat dia terganti atau saat ditunjuk? Coba kita terapkan CSS on mouse over. On mouse over misalnya sumbernya adalah saat ditunjuk mouse, maka dia akan this source-nya sama dengan ada di lokasi yang tadi gambar 8, berarti gambar 8 apa hasilnya? Kita simpan, kita reload, ditunjuk biru, tapi nggak kembali. Reload kuning, ditunjuk biru, tapi nggak kembali. Nah, itu deritanya. Biar dia kembali gimana? Berarti ada lagi yang namanya on mouse over, on mouse out. Coba image source-nya source yang ke-5 karena kembali lagi, berarti kita hajar yang ke-5. Kita refresh. Oke, bisa ditunjuk mirip dengan yang ini, ditunjuk dia berubah warna. Nah, kemudian di langkah selanjutnya, di video selanjutnya kita akan memodifikasi agar tampilan gambar yang sekarang ada di background, sehingga kita bisa menempatkan teks untuk backgroundnya. Nah, itu sebaiknya kita lanjutin di video selanjutnya. Terima kasih. Hai mahasiswa-mahasiswaku, sebelumnya kita sudah membuat layout yang baru menggunakan file index. Oke, di sini sudah berhasil menerapkan yang namanya rollover image. Tapi kali ini kita bukan menggunakan CSS lagi, melainkan fungsi dari JavaScript, yaitu on mouse over dan on mouse out. Nah, kita akan melanjutkan. Di sini kita sudah menggunakan image source, yaitu indeks 01. Di mana indeks 01 itu adalah gambar untuk header. Nah, ada nggak serunya nih? Semisal seperti ini. Kita mau nambah tulisan STEMIC amal luhur kampus kompetensi di tengah-tengah. Berarti kan ceritanya kita akan tulis STEMIC amal luhur ada kampus kompetensi. Kita coba dulu, simpan, reload. Akan tetapi STEMIC amal luhurnya ada di sini. Nah, kan hal ini bikin aneh. Untuk mengatasi hal ini, bagaimana caranya? Kita harus menjadikan gambar tersebut menjadi background di tabel datanya. Nah, apa yang dijadiin background? Gambarnya. Tinggal kita paste,
berarti image-nya kita buang, sehingga hanya ada tulisan Stimik Atma Luhur. Kita reload, tulisan Stimik Atma Luhur ada di dalam TD-nya. Nah, akan tetapi kok jadi pendek? Nah, tunggu dulu. Sebelumnya kita mendesain layoutnya, ukurannya berapa gambar itu? Kita lihat. Gambar headernya mempunyai tinggi yang tadi itu kita bikin 150 pixel. Sehingga baris ini mesti kita atur height-nya ke 150 pixel. Kita simpan, kita reload. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini. Oh, mau rata tengah. Biar rata tengah, gimana caranya? Kan kita udah pernah belajar. Berarti heading 1. Heading 1. Nah, misalnya kita mau dia tengah, bisa nggak nih? Align center. Kita reload. Oke, ternyata bisa. Kemudian tulisan ini mau kita buat sehingga dia putih. Berarti style, font, color atau color aja, white, titik koma, simpan. Oke, putih ketemu putih, aman. Kampus kompetensi mengenai fontnya, yang ini Times Roman, yang ini Arial atau Perdana, tinggal kita ganti di font family. Kampus kompetensi berarti kita mesti nambah satu lagi, H3 misalnya. Kampus kompetensi untuk slogannya, simpan, reload. Oke, biar rata tengah ya. Kalau mau seragam sekaligus berarti di align-nya sama dengan center. Nah, ini boleh kita hapus. Kalau mau stylenya sama, tinggal copy di H3. Nah, reload, sehingga jadi kampus kompetensi. Ya, kurang lebih samalah. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Di bagian menu, di bagian footer ada tulisan copyright siapa. Berarti caranya mirip. TD backgroundnya mesti kita atur, align-nya center harusnya sama. Nah, seperti ini, melainkan nomornya adalah nomor 10, sedangkan di sini harusnya ada tulisan dan copyright. Copyright-nya misalnya oleh Anas Dewan Japriyadi, tahunnya berarti 2020. Kita simpan, kita reload. Bukan yang ini di reload. Nah, Yohanes Setiawan Japriyadi, kode image background TD image index 0 align. Nah, di TD nih jangan lupa kita tambahin juga height-nya 30 pixel atau berapa tadi. Coba tes. 30 pixel, simpan, reload. 2020 Yohanes Setiawan Japriyadi udah keluar tulisannya, tetapi gambarnya dia menjadi hilang. Indeks 11, apa indeks berapa tadi itu? Kita lihat. Indeks 11 yang nggak ada, adanya indeks 10. Jangan ngawur, berarti ganti ke 10. Simpan, reload. Nah, berubah warnanya. Berarti kalau mau warna putih kayak di dia ini, kita tinggal ambil stylenya yang kayak gini. Oke, copy. Nah, kalau mau berarti style color sama dengan white, simpan, di reload. Oke, udah putih. Stimik Atma Luhur kampus kompetensi, Stimik Atma Luhur kampus kompetensi. Kemudian paling bawahnya Yohanes Setiawan Japriyadi, menu. Nah, menu nanti kita bahas di tutorial khusus. Kemudian konten perlu kita jadikan background juga. Nah, supaya konten jadi background, berarti lokasi konten adalah di sini, sama background image-nya apa. Nah, tinggal kasih 03, berarti di sini kodenya 03. Ini adalah daerah konten. Nah, sehingga apapun teks di depannya akan menjadi
backgroundnya si gambar itu, kita simpan, kita reload. Nah, tulisan konten jadi imut-imut seperti ini. Jangan lupa kalau mau ukurannya tepat 900 berarti kita harus mengatur width-nya untuk si kontennya. Kalau secara width tadi konten di sini adalah 450 pixel, 750 pixel, sehingga kita tinggal taruh 750 pixel, simpan, kemudian reload lagi. Nah, hampir jadi. Dia akan menyesuaikan, jadi makin panjang ke bawah ya otomatis dia makin memanjang. Kita tes nih sekarang. Saya coba tambah BR, saya akan copy paste seperti ini, simpan. Hal ini tentunya berguna untuk konten yang panjang. Nah, mengenai garis ini karena cropnya nggak rapi. Kalau mau lebih rapi berarti editlah, nggak harus pakai Photoshop, pakai pen pun kali ini harusnya udah bisa. Karena Photoshop tuh tahap awal kita desainnya. Nah, di sini tinggal kita select bagian paling atasnya, nggak usah yang biru itu, kemudian crop, simpan, kemudian reload. Harusnya garis ini hilang. Nah, udah bener, dan kontennya memanjang sampai ke bawah. Oke, harusnya sampai ini daerah-daerah yang perlu kita jadiin background sudah selesai dilakukan. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana untuk menunya ini supaya lebih menarik ya. Tentunya nanti kita balik lagi ke Photoshop. Oke, sampai ini terima kasih. Halo, kita lanjut lagi pembahasan kita. Sebelumnya kita udah berhasil membuat background yang dari gambar hasil desain di Photoshop. Nah, berikutnya kita mau buat menu-menu ini agar ada tulisannya. Nah, untuk enaknya sih kita menggunakan Photoshop. Jadi di Photoshop nih ada dua jenis. Satu saat dia terpilih, satu saat dia belum diapa-apain. Terpilih itu maksudnya sedang ditunjuk. Kayak begini tadi. Nah, di Photoshop enaknya walaupun di CSS pun bisa menambahkan gambar berupa list. Nah, di Photoshop nih kita bisa nambahin contohnya logo Stimmik Atmaluhur. Saya akan menerapkan seperti ini, akan membuka di Photoshop, kemudian kita open. Nah, kurang lebih ya ini jadinya hasil drag tadi. Apa yang mesti kita lakukan? Coba drag ke kanvas kita. Nah, logonya kan lumayan besar nih. Berarti kita mesti menggunakan Ctrl T kembali. Manfaatkan Shift, tahan, lepas, pindahin, Shift, tahan, klik, drag, lepas, ulangi sampai mendapat ukuran yang diinginkan. Nah, misalkan seperti ini aja. Nah, saya akan rename menjadi logo. Kemudian logo ini kan saya tempatkan di masing-masing. Nah, yang akan jadi menu ini. Oke, konsentrasinya di sini berarti ini yang pertama, dia bisa buram nih karena resolusinya rendah. Kemudian kita bisa duplikat, tarik drag ke new-nya. Nah, sehingga kita boleh pindahkan. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau kita mau nyamain dengan beranda, tulisan di sini, tapi kali ini kita dengan gambar atau apapun lah intinya, motif apa yang bisa kita tambah-tambah. Contohnya kita coba gambarnya yang lain aja. Saya seleksi dulu. Nah, saya pura-puranya mau bikin gradasi atau bukan gradasi lah, tapi layer style. Berarti saya akan nambahin di sini misalnya bevel emboss. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata tombolnya seolah-olah berbentuk 3 dimensi. Smooth, chisel, oke, dan segala macamnya. Nah, tentunya ini bisa dilakukan jika kita menggunakan Photoshop. Oke, emboss udah. Kemudian kalau mau ada pattern, pola, bisa juga di Photoshop. Nah, misalnya pola kayu seperti ini kan lumayan menarik kelihatannya. Saya menggunakan ini aja.
Yang sudah saya begini, kemudian saya akan nambah tulisan. Saya akan mengetik di sini tulisan beranda dengan kapital semua misalnya. Oke, tinggal kita modif. Kalau mau lebih tebal, Verdana, bold. Nah, warnanya misalnya hitam. Oke, conteng. Kalau mau lebih tebal lagi, bisa kita resize dengan Ctrl T kembali. Oke, sampai ini kurang lebih simpan. Nah, karena yang di atas harusnya mirip dengan yang di bawah, berarti beranda ini tinggal kita copy juga, sehingga tinggal kita pindahkan. Nah, kurang lebih udah sama. Lepas, saya akan nerapin ke layer style ke yang belumnya. Yang belum misalnya saya akan tambahin pattern juga, tapi patternnya tentunya jenisnya yang lain. Misalkan seperti ini agak aneh, pola-pola ya yang mana nih. Nah, pola begini misalnya, atau pola begini makin aneh. Nah, pola awan aja, atau malahan tidak berpola ya tidak masalah. Kalau mau bevel, emboss bisa juga kita tambahin up atau down, chisel misalnya, dan seterusnya. Nah, kalau udah puas ya tinggal oke. Nah, berikutnya gimana? Kalau kalian lihat di gambar kita sebelumnya hanya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ini, coba save, Ctrl S, klik file, save for web and device. Bedanya, coba klik dan klik save gitu. Jadi kita hanya pilih save dan klik save. Shift tahan sembari ngeklik. Kita di saya ini saya hanya milih 2. Saya coba save. Nah, kemudian saya akan mengubah, saya nggak butuh HTML-nya, saya hanya butuh gambar ke image only. Saya akan namain tombol, kemudian slice-nya itu hanya yang terpilih, yaitu selected slice. Kemudian klik save. Jadi di sini ingat hanya image only. Di save, nanti akan keluar apa yang kita pilih saja di folder image-nya. Nah, beranda. Oke, jadi ada 2 macam. Mau dia coklat gini atau yang begini. Nah, kita coba pakai sekarang. Tombol 08 dan tombol 05. Saya ambil. Nama-nama ini bisa berubah di komputer kita ya. Jadi nggak harus selalu namanya seperti ini. Cara pakainya 5 dan 8, berarti kita balik ke sini. Sebelum terpilih misalnya namanya 8, berarti sebelum terpilih temennya ini, dan setelah terpilih 5. Kita coba simpan, kita reload. Ya benar, terpilih Brito. Oke. Nah, tombol-tombol lainnya gimana? Ya sama, tinggal kita ganti. Selain beranda, maunya apa namanya di sini? Profil misalnya, profil, tinggal kita ganti tulisannya. Saya contohkan lagi, beranda, gantinya biar rata tengah seperti ini, profil. Jadi kalau kita rata tengah ya tujuannya supaya dia ada di tengah-tengah lah, tapi nggak terlalu ngaruh karena teksnya hanya sedikit di sini. Coba dihapus, coba diduplikat. Nah, dipindahkan profil. Cara nyimpennya, file, save for web and device. Pilihlah hanya 2, yaitu dengan klik tahan shift, klik di save. Ingat image only, selected slice. Nah, tombol lagi misalnya namanya di save. Nah, dia nanya mau di replace nggak? Ya kalau nggak mau di replace jangan dulu, di save, jangan namain tombol lagi, tapi profil aja misalnya. Save, tunggu, maka di sini akan diperoleh link profil. Nah, caranya gimana untuk nambahin profil ini? Ya kita tinggal copy. Menu pertama adalah image yang pertama ini, berarti menu kedua adalah image kedua. Nah, kita akan menggunakan profil 08 dan 05 ini. Kenapa namanya seperti itu?
Ya sebenarnya didapat langsung dari Photoshopnya, kita nggak usah pusing mikirinnya. 0508. Oke, simpan, reload lagi. Oke, beranda, ada profil. Jadi ada dua macam sudah. Kalau mau agak jauh jaraknya gimana? Tinggal kita kasih PR, simpan, reload. BR sekali lagi, simpan, reload. Oke, kurang lebih begini caranya. Dan kalau mau ada link, berarti ada indeks untuk si beranda, kita tambahkan ref, nah index.html, berarti di sini tutup linknya. Kemudian tinggal kita copy, paste lagi profil.html. Nah, saya contohin hanya membuat dua link saja. Apa yang terjadi? Saya reload, beranda akan ngebuka sendiri profil. Nah, ini yang terjadi di beberapa jawaban UTS kalian jika filenya itu nggak ada atau nggak sesuai dengan link. Jadi supaya ada, bagaimana kita mesti mengcopy file indeksnya ini ya sesuai namanya apa. Jadi jangan dibuat ulang dari nol. Namanya di sini profil, berarti saya akan merename menjadi profil. Nah, si profil inilah yang selanjutnya saya edit. Jangan isinya konten lagi, melainkan misalnya kata profil. Ya, ini untuk menandakan benar nggak nanti yang terpanggil adalah file isinya profil. Kita reload. Nah, harusnya sudah profil, beranda isinya konten, profil isinya hanya seperti ini. Nah, kalau mau profilnya ada di atas gimana? Ya kita mau nggak mau di baris TD-nya mesti nambah v-align, yaitu top. Nah, jangan lupa selain di profil, di indeks tambahkan v-align-nya ke top. Hal ini tentunya untuk membuat konten ada di posisi atas. Ya. Nah, di sini profil, galeri, tingginya, nah ini belum dibuat, tingginya selalu sama. Berarti kalau mau tingginya sama ya kita tentuin, tapi kalau mau tingginya bisa berubah-ubah ya caranya seperti ini. Profil, beranda. Jadi dia akan menyesuaikan tingginya. Nah, sekian pembahasan untuk di pertemuan 9 ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana lebih mengoptimalkan desainnya ini dan diterapkan ke gambar agar loading pack-nya lebih cepat. Terima kasih. Sekian.